Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nasya Akhiratul Khairul Rahman dengan NIM F1G124042. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Machine Learning. Oke, langsung saja ke judul saya, yaitu analisis dan prediksi penyebaran COVID-19 menggunakan time series forecasting. Nah, adapun latar belakangnya, yaitu pandemi COVID-19 merupakan krisis global yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, dengan pola penyebaran yang cepat dan cenderung eksponensial sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan. Nah, dalam situasi ini diperlukan informasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga prediktif untuk membantu pemerintah dan pihak tertentu dalam merancang strategi penanganan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun model prediktif untuk mengestimasi jumlah confirmed case dan fatalities secara harian dengan tingkat akurasi yang baik, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari dataset saya. Dataset yang saya gunakan merupakan data harian penyebaran COVID-19 secara global. Nah, di sini ada data latih dan data uji, di mana data latihnya itu jumlah datanya sebanyak 17.892 baris dengan 8 kolom yang berisi fitur target. Dan data uji yaitu jumlah data 12.212 baris dengan 6 kolom yang hanya berisi fitur. Oke, targetnya di sini yaitu confirmed case, jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi, dan fatalities. Tapi yang menjadi target utamanya yaitu fatalities. Mana fiturnya itu ada ID, terus province, country, late and long, dan date. Adapun karakteristik dari datanya bersifat time series atau berdasarkan waktu, dan nilai targetnya bersifat kumulatif, yaitu terus meningkat. Dan ini cocok untuk analisis prediksi atau forecasting atau regresi. Nah, sebelum kita melakukan proses-proses selanjutnya, sebelumnya kita akan melakukan data merge atau penggabungan data, yang dimana kita akan menggabungkan data train, test, dan submission menjadi satu dataset utama yang nanti akan menjadi final dataset. Terus tujuannya itu untuk memastikan seluruh data memiliki struktur yang sama sebelum masuk ke tahap reprocessing. Nah, alasan kita melakukan integrasi data, yang pertama ada konsistensi struktural, yang kedua penyelarasan target, yang ketiga penyederhanaan pipeline. Nah, alurnya yang pertama kita akan melakukan target mapping, di mana kita akan menghubungkan test CSV dengan submission CSV menggunakan forecasted. Yang kedua kita akan melakukan standarisasi kolom. Di sini kita akan mengubah forecasted menjadi ID agar konsisten. Dan yang ketiga kita akan melakukan konkatenasi data, yaitu menghubungkan data train dan data test secara vertikal. Dan yang terakhir yaitu reset index. Di sini kita akan mengatur ulang indeks agar rapi dan berurutan. Hasil akhirnya akan terbentuk dataset baru yaitu final dataset, terus akan menjadi data utama untuk tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya yang saya lakukan itu adalah EDA, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa total datanya itu sebanyak 30.104 baris dengan 8 kolom. Dan dataset yang kita gunakan hasil penggabungan tadi yaitu final dataset. Nah, terus di sini kita melihat ada missing value pada kolom province atau state, di mana dia missing value-nya itu lebih dari 50%, yaitu 16.324 data. Nah, keputusannya itu datanya itu tidak dihapus, tetapi akan diisi dengan nilai unknown. Selanjutnya di sini tidak terdapat data duplikat. Adapun distribusi datanya itu bersifat tidak normal. Terus ada skewness tinggi, confirmed case-nya 21,5 dan fatalities-nya 26,1. Nah, di sini juga terdapat nilai outlier, contohnya kasus maksimum itu 69.176 dan kematian maksimumnya itu 6.820. Keputusan yang diambil outlier-nya itu tidak dihapus, tetapi akan gunakan log transform saat modeling. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada kolerasi fitur yang sangat kuat antara confirmed case dan fatalis, di mana dia itu sebanyak 0,927. Karena kalau misalnya mendekati 1 berarti kolerasinya itu semakin kuat. Terus late and long-nya itu kolerasinya lemah, yaitu lebih kecil dari 0,1. Di sini juga kita perlu melakukan encoding fitur kategorikal, yaitu country dan province. Setelah itu kita akan melakukan ekstraksi fitur dari date, encoding data kategorikal, dan handling missing value. Selanjutnya saya melakukan data pre-processing dan fitur engineering. Tujuannya itu untuk mengubah seluruh fitur menjadi numerik dan mengoptimalkan performa model tree-based. Oke, yang pertama kita melakukan handling missing value. Pada
pada kolom province and state, di sini kan banyak nilai kosongnya. Terus solusinya tadi kita masukkan dengan nilai unknown. Terus yang kedua kita lakukan transformasi tanggal, yang dimana date-nya kan itu contohnya 2020 terus garis 01 garis 22. Di sini kita ubah menjadi integer, yaitu 2020 0122. Tujuannya agar model dapat membaca waktu sebagai nilai numerik. Terus saya melakukan encoding kategorikal, yang dimana pada fitur country dan provinsi itu kita ubah dengan menggunakan one hot encoding. Alasannya yang pertama karena menangkap pola spesifik tiap wilayah, yang kedua sesuai hasil EDA, dan yang ketiga membantu model mengenali perbedaan antar daerah. Nah, langkah yang keempat yaitu penyesuaian target, di mana kolom fatalis itu diubah ke tipe integer, digunakan sebagai label prediksi utama. Nah, di mana di sini nanti confirmate case-nya itu digunakan sebagai fitur input, karena dia memiliki kolerasi yang sangat kuat, yaitu 0,92 dengan fatalities. Oke, output dari tahap ini, datasetnya itu sudah bersih, seluruh fitur terbentuk numerik dan siap untuk tahap modeling. Tahap modeling, di sini saya melakukan data splitting dan fitur selection. Di sini tujuannya itu untuk memisahkan fitur X dan Y antara fitur dan target. Terus kita membagi data untuk training, validasi, dan testing. Kita juga melakukan fitur selection atau pemilihan fitur. Terus targetnya itu dipisahkan antara confirmed case dan fatalities. Hasilnya X itu fitur semua kolom numerik hasil processing, dan targetnya itu variabel yang akan diprediksi. Oke, untuk skema data splitting atau team base-nya, yang variasi pertama itu validation split, di mana trainnya itu dari tanggal 22 Januari sampai 11 Maret, terus validation-nya itu 12 Maret sampai 24 Maret untuk evaluasi akurasi model. Yang kedua itu variasi yang kedua final training, trainnya 22 Januari sampai 24 Maret, tesnya 25 Maret sampai 23 April. Ini untuk prediksi final atau submission. Terus variasi yang ketiga ada time series CV, ini opsional. Nah, sini kita menggunakan sliding window untuk menguji kestabilan model. Nah, kenapa kita tidak menggunakan random split atau yang disuruh 70-30, 80-20 dan 90-10? Karena ini time dependency, data saling bergantung antar waktu. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan itu karena nanti waktunya itu udah random. Sementara kalau time series dia itu waktunya itu harus dipertahankan untuk pembelajaran model. Oke, selanjutnya saya masuk ke tahap algoritma selection. Algoritma yang saya gunakan ada 3, yaitu decision tree, random forest, dan gradient boosting. Selanjutnya saya melakukan model training dan hyperparameter tuning, di mana tuningnya itu menggunakan randomized search CV. Adapun parameter yang diuji yaitu jumlah pohon, kedalaman pohon, dan minimum data untuk split. Selanjutnya saya melakukan model evaluasi. Oke, untuk metrik evaluasi di sini saya menggunakan MAE, MSE, RMSE, R2 score, dan F2 score. Selanjutnya saya melakukan tahap model comparison. Tujuannya itu membandingkan performa 3 model pada tiap skenario evaluasi dan menentukan model terbaik secara keseluruhan. Kesimpulan akhirnya di sini model terbaik yaitu decision tree. Hasilnya decision tree unggul pada validasi dan stabilitas, dan random forest unggul saat memanfaatkan seluruh data. Oke, adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, model decision tree yang telah dioptimasi dipilih sebagai model terbaik dalam prediksi fatalities COVID-19 karena menunjukkan performa yang paling stabil pada berbagai skenario pengujian, khususnya pada data validasi dan time series cross validation. Meskipun model yang lebih kompleks seperti random forest dan gradient boosting mampu mencapai akurasi sangat tinggi pada data latih, hal tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan overfitting. Sebaliknya, decision tree lebih mampu menangkap pola hubungan kuat antara confirmed case dan fatalities, serta lebih responsif terhadap perubahan data yang fluktuatif. Namun demikian, model masih menghadapi tantangan seperti time lag antara kasus dan kematian serta variasi geografis antar wilayah. Secara keseluruhan, model yang dibangun telah memenuhi tujuan penelitian dan siap digunakan untuk prediksi pada data masa depan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.